Saya Juanita Wiratmaja masih bersama Anda, Saudara. Kegiatan yang mendidik bisa dilakukan untuk mengisi liburan sekolah. Puluhan pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya mengikuti latihan pertolongan dan penyelamatan orang tenggelam untuk menambah wawasan. Daripada berpangku tangan di rumah, Anda bisa meniru para pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Mereka berlatih menjadi tim rescue di Situ Gede Tasikmalaya dipandu seorang instruktur. Para pelajar dilibatkan untuk menolong orang tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya terbalik. Nah, disinilah tantangan bagi para pelajar. Kerjasama mereka dituntut untuk bisa membalikan perahu dan menyelamatkan penumpang perahu. Tapi panik juga waktu perahu. Banyak siswa khususnya di daerah rawan bencana ini di Tasikmalaya bisa menjadi siswa tangguh bencana. Jadi minimal mereka di wilayah masing-masing bisa mengajarkan ke keluarganya atau tetangganya, masyarakat sekitarnya ketika terjadi bencana gini nih, manajemen penanganan yang benar. Sebagai daerah rawan bencana, para pelajar Tasikmalaya kini bertambah wawasannya sehingga resiko bisa dikurangi jika terjadi bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebun binatang terkejam ada di dunia, ada di Indonesia, Saudara. Setidaknya itulah yang diberitakan sebuah media Inggris mengenai buruknya pengelolaan kebun binatang Surabaya di Jawa Timur. Dilaporkan 50 satwa mati dalam 3 bulan terakhir. Namun tudingan ini dibantah pengelola KBS maupun Wali Kota Surabaya. Kebun binatang terkejam di dunia. Inilah cara sebuah media Inggris memotret kebun binatang Surabaya, KBS Jawa Timur. Ia menyoroti buruknya penanganan satwa yang berujung tewasnya 50 hewan dalam 3 bulan terakhir. Gajah-gajah dirantai, hingga terluka, unta kurus kering. Video yang dirilis Daily Mail menampilkan harimau putih kelaparan dan sakit kulit, kandang pelikan yang kelebihan kapasitas, hingga satwa KBS yang memakan plastik. Bahkan diberitakan di tubuh jerapah mati ditemukan 20 kg plastik. Memang tidak jarang matinya sejumlah koleksi KBS diberitakan, seperti Nani si orang utan akibat tumor usus besar dan gangguan hati. Leo, seekor banteng Jawa, juga mati karena luka di perut. Shanti, seekor harimau putih, mati setelah lumpuh selama 3 tahun. Kendati demikian, pengelola KBS membantah tudingan sebagai kebun binatang terkejam di dunia. Pengelola berkilah kematian koleksinya karena alasan alamiah. Memang ada belakangan yang meninggal, seperti kemarin ada bekantan, kemudian rusa timorensis, kemudian harimau. Itu faktor apa aja Pak? Sebagian memang disebabkan faktor usia, kemudian ada sebagian yang mati di usia dini. Jadi kepengurusan KBS pernah dilanda konflik panjang antar pengurusnya. Kini pengelolaannya dipegang pemerintah kota Surabaya. Wali Kota Surabaya menggandeng Universitas Airlangga untuk membenahi KBS. Kita nanganinya jauh lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Nah, kan memang ada prosesnya yang kita lewati, yang harus kita lewati. Sekarang lagi baru selesai auditnya dari UNER. Setelah ini kita akan lakukan apa-apa rekom dari UNER. Hingga kini, KBS memiliki lebih dari 3.400 koleksi hewan. Pemkot Surabaya berencana membangun sejumlah fasilitas seperti SeaWorld dan Night Zoo atau safari satwa malam. Akankah langkah-langkah ini bisa memperbaiki citra KBS di mata dunia? Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Manusia magnet mencoba rekor terbarunya dengan menempelkan 53 sendok di tubuhnya. Rekor ini ia capai setelah di tahun 2011 ia pernah menempelkan 50 buah sendok. Seorang pria memecahkan rekor dengan menjadi manusia magnet yang bisa menarik 53 sendok di tubuhnya. Pria berusia 41 tahun ini menemukan bakat magnet di tubuhnya sejak beberapa tahun lalu. Di awal penampilannya, pria ini hanya mampu membuat 50 sendok menempel di tubuhnya. Dan di penghujung tahun ini, ia membuktikan kemampuannya bertambah. Beberapa aksinya sempat difilmkan oleh media berita internasional Reuters. Setelah memecahkan rekor dengan menempelkan 53 sendok, pria ini masih punya target lain. Ia ingin menarik pesawat terbang dengan tubuh magnetnya.
Я считаю, они думают. Ya, saudara, laporan unik tadi menutup jumpa kita di Liputan 6 Siang. Terima kasih Anda bersama kami. Selamat berlibur. Saya Juanita Wiratmaja. Salam SCTV.